Salah kalau Apa gitu. arti kehendak di situ? Oke. Salah kalau kita ingin mencocokkannya dengan julukan yang ditempelkan kepada Isa alaihissalam, maka Tidak, Bang. Saya benar dulu. sedang Biar membicarakan biar kitab saya Abang. benar dulu, Kitab Abang. biar saya bangun jawabannya dulu. Ya, Ya, biar ya. saya bangun jawabannya dulu. Mm-mm. Bahwa ketika kita berharap kita mau mau apa menghubungkan dengan itu, maka satu poin yang harus saya bilang bahwa lihat apa kembali kepada perkataan Yesus Ya, sendiri itu kan yang konklusinya kan, menyatakan Bang. dirinya Itu sebagai kan hamba gitu ya. konklusinya. Itu kan Ya, konklusinya. Nah, kita kan harus lihat muara dan hilir. Hulu dan hilir kan, Bang. Nah, ya. kita lagi bicara ke hulunya dulu deh. Nggak usah ke muaranya dulu. Mari kita sepakati dulu. Ya, kita bicara masalah kehendak. Kalau secara ortodoksi, Al-Baqarah mengatakan ketika dia berkehendak, dia cukup berkata jadi, maka jadi, ya kan? Ya. Jadi ada kehendak dan ada kata, ya kan? Nah, Abang kan setuju. Bahkan ketika dia berkehendak tanpa berkata, maka tetap jadi, ya kan, Bang? Ya. Oke. Nah, ketika ya, Bang ya, kita bedah apa arti kata kehendak di situ. Nah, ternyata itu berasal dari kata kodo. Kodo itu artinya apa? To decide. Memutuskan. Atau apa? To judge atau menghakimi. Nah, tanpa firman, seseorang nggak bisa memutuskan. Itulah kehendak. Nggak bisa dong. Itulah Kalau kenapa. gini. Sebentar, Bang. Bangun. Sebentar. Oh Saya ya, selesaikan sip. argumen saya dulu. Gini, Ya. Bang. Jadi gini. Itulah kenapa logos itu ada dua. Logos proporikos dan logos ediatheos. Logos proporikos adalah perkataan yang terucap. Sementara logos ediatheos adalah perkataan yang di dalam hati atau kehendak. Tetapi nature-nya sama, tetap saja itu adalah perkataan. Hanya bedanya apa? Satunya perkataan di dalam hati yang kita sebut sebagai pikiran atau kehendak. Artinya kehendak itu dia juga tetap firman. Tetapi firman di dalam diri. Saya coba diam ya. Saya diam. Bukan berarti saya diam. Saya sedang berkata-kata dalam diri saya. Nah, hebatnya Yohanes 1 ayat 2, dia menunjukkan nature firman itu bahwa apa? Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak ada jeda antara Allah dengan firman-Nya. Artinya firman itu apa? Bukan pencipta, bukan ciptaan, salah. Firman itu pasti pencipta. Kenapa? Karena firman itu adalah pikiran Allah. Ya, itu dia. Nah, pikiran Allah sama seperti pikiran Abang adalah sejatinya Abang, maka pikiran Allah adalah sejatinya Allah. Nah, itu Bang Jack, bahwa itu argumen kita. Disitulah letak dari perbedaan yang ada di dalam Islam, ya. Oke. Untuk menunjukkan siapa pencipta, ya kan? Pernah tidak Allah ada tanpa firman-Nya, Bang? Maksudnya bagaimana? Kok jadi Allah ada? Ya, karena untuk menunjukkan siapa pencipta dan ciptaan, itu pasti ada jeda antara yang dicipta dan ciptaan. Sekarang saya tanya, pernah tidak Allah ada tanpa firman-Nya? Bang, harus aku jelaskan. Dilihat At-Taubah ayat 6. Ya. At-Taubah ayat 6 itu menyatakan bahwa apa yang dimaksud, ya. Saya juga buka, ya. Saya juga gak terlalu hafal kata-katanya, tapi saya ingat. Nih, At-Taubah ayat 6 itu dikatakan demikian. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Nah,
proporsi atau positioning daripada firman Allah itu seperti itu. Dari mana taunya? Dibacakannya oleh Rasulullah, ya, dibacakannya oleh seseorang, itu yang dibacakan itu, sehingga tidak bisa kemudian abang untuk mempertanyakan apakah ada terlebih dahulu dalam Islam. Kenapa? Dipagarin lagi oleh Islam bahwa dalam Islam itu Allah tentu tidak bisa disamakan dengan makhluknya, tidak bisa dipersamakan dengan apapun. Laisa kamislihi. Nah, pada posisi itu memang pagarnya begitu jauh kan gitu ya. Gitu. Karena kalau tadi apa yang abang sampaikan justru itu merontokkan narasi proporsi yang untuk mempersamakan Tuhan dengan Tuhan gitu loh. Jadi berbeda di sini. Nah, ketika abang melihat itu justru akan abang dapati di mana? Dapatinya nanti di Bapa. Yang mana? Yang tadi narasi saya bangun ketika yang tersalibkan itu tentu berbeda, dan abang tadi semua sepakati itu. Nah, pada posisi itu terlepaslah itu tadi gugur. Kenapa gugur? Karena mau tidak mau pasti disepakati yang tersalibkan, yang tergantung di atas kayu salib adalah bukan Bapa, adalah tidak mungkin yang mengutusnya, adalah tidak mungkin yang sangat menguasai atau maha menguasai, maha kuasa. Itu tidak mungkin, begitu loh. Makanya baru bisa ada relate-nya ketika iman Kristen mengatakan bahwa berbangkitnya lah baru kemudian dipasangkan tubuh kemuliaan. Itu bahasa, itu untuk mencari proporsi atau konjungsi yang tepat. Tetapi ketika bangunan itu dibangun, kalau dipaksakan maka rontok juga, karena sampai di bab itu tidak mungkin bisa dibuktikan bahwa Bapa yang tergantung di kayu salib itu tidak mungkin gitu loh. Kesatuan itu tidak akan terjadi gitu loh. Oke, ya silakan. Izin Bang Abi. Mari kalau saya biasanya kita bikin kerangka berpikir yang sama dulu ya. Kerangka berpikir yang sama dulu itu penting untuk kita membedah, memilah, memisah dengan hitam putih gitu ya. Nah, itu tidak bisa kita lakukan ketika saya sedang berada di hulu, Anda berpikir di hilir. Mari boleh dong kita silogismenya dulu kita selesaikan dulu di hulunya dulu deh. Mari. Ya kan? Jadi ketika kita bicara di hulu, kita bicara masalah kehendak, kita bicara masalah firman. Menurut abang tadi kan ya, bahwa firman itu bukan pencipta dan bukan ciptaan. Itu ya. Nah, kemudian saya tanya, bisa tidak Allah mencipta tanpa elemen yang bukan pencipta dan bukan ciptaan? Silahkan Bang, bisa tidak? Gimana? Bisa? Gini Bang, Allah itu kan pencipta, ya kan Bang? Bisa tidak Allah pencipta tanpa firman, yang mana firman itu bukan pencipta dan bukan ciptaan, ya kan? Bisa tidak? Gitu nih ya. Ketika saya bilang A, ini saya mudahin aja lagi. Ketika setelah saya bilang A, apakah sudah tidak? Saya boleh bantu jawab nggak Bang? Jawab. Saya coba jawab dulu versi saya, boleh nggak Bang? Oh ya boleh. Oke, jadi gini, Allah tidak bisa mencipta tanpa firman. Itu jawaban saya Bang. Maka firman itu pasti bukan pencipta dan bukan ciptaan, itu bukan tepat pada firman. Karena ada entitas Allah, ada entitas ciptaan, dan ada entitas ketiga yang bukan pencipta dan bukan ciptaan. Nah, ini sudah keliru. Kalau Allah tanpa yang bukan pencipta dan bukan ciptaan tadi tidak bisa menciptakan manusia, maka yang bukan pencipta dan bukan ciptaan tadi lebih hebat dari Allah. Konklusinya pasti lari ke sana. Tetapi Allah dengan firman-Nya itu satu hakikat. Itulah kenapa di dalam pemahaman Trinitas itu seperti ini Bang. Tubuh Bang Abi
kita bicara trikotomi manusia ya. Tubuh Bang Abi, di dalam tubuh Bang Abi berdiam logos Bang Abi, firmannya, kehendaknya, dan berdiam rohnya Bang Abi. Ini adalah trinitas manusia. Dari mana ini berasal? Ini berasal dari Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan manusia di dalam gambarnya. Berarti Allah tidak mungkin tidak trinitas. Karena Allah menciptakan manusia dalam gambarnya, ternyata manusia trinitas. Artinya apa? Di dalam wujud Allah berdiam firman dan rohnya. Firman atau pikiran Bang Abi itu pasti sesungguhnya Bang Abi. Roh Bang Abi adalah sesungguhnya Bang Abi. Tubuh Bang Abi adalah sesungguhnya Bang Abi. Tapi bukan 3 Bang Abi, melainkan hanya 1 Bang Abi. Demikian pula, firman Allah itu pasti sepenuhnya Allah. Roh Allah itu pasti sepenuhnya Allah. Wujud al-wujud Allah itu pasti sepenuhnya Allah. Tapi tidak bisa dikatakan 3, melainkan hanya 1 hakikat Allah. Kenapa? Karena ketiganya ini berperikerosis atau saling mendiami. Nah, itulah kenapa ketika firman yang adalah sepenuh Allah, bukan seperti yang Abang sampaikan ya, bahwa dia bukan pencipta dan bukan penciptaan. Bahwa firman yang sepenuh Allah itu dia menjadi manusia. Maka dikatakan apa? Mengambil rupa, ia yang dalam rupa Allah, berarti apa? Sepenuh Allah, mengambil rupa manusia, berarti apa? Sepenuh manusia. Itulah kenapa dalam diri Yesus itu berdiam dwinatur di dalam 1 hipostasis. Dwinaturnya itu yang natur pertama, natur keilahiannya, itu dia sepenuh Allah. Natur kemanusiaannya dia sepenuh manusia. Nah, dwinatur Yesus itu bukan ajaran Bapak Gereja, tapi dari bibir Sang Juru Selamat sendiri. Kita buka di Matius 22 ayat 40 sampai 44. Suatu hari Yesus bertanya kepada orang Farisi, menurut kamu siapakah Mesias? Orang Farisi jawab, anak Daud. Nah, Yesus menjawab lagi dengan pertanyaan, kalau Mesias itu anaknya, kenapa Daud menyebutnya tuannya? Mereka tidak bisa menjawab. Nah, anak Daud itu menunjukkan natur kemanusiaannya. Sementara tuan dari Daud itu menunjukkan natur keilahiannya. Nah, memang di dalam diri Mesias itu memang dia sepenuh Allah dan sepenuh manusia. Kalau dia hanya sepenuh Allah, maka di dalam kealahannya dia tidak bisa mati. Itulah kenapa di kayu salib Yesus mengatakan, aku menyerahkan. Tidak ada malaikat yang mencabut nyawanya, melainkan dia menyerahkan nyawanya. Seperti di Yohanes dikatakan seperti ini, aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Memang di dalam natur keilahiannya, dia juga membangkitkan dirinya. Itulah kenapa di atas kayu salib dia berkata, aku menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali. Tentu ya, ada ayat di Yohanes dikatakan seperti itu. Tetapi sekali lagi, Mesias dia memang memiliki dwinatur. Nah, ditegaskan juga di dalam surat Ibrani dikatakan seperti ini. Bapa berkata, Ibrani 1 ayat 8. Bapa berkata kepada anak, tahtamu ya Allah. Digunakan kata apa? Hotheos, kepada sang firman. Hotheos ya memang dia sepenuh Allah. Untuk selama-lamanya. Tahtamu ya Allah, tentu selama-lamanya. Ayat 9. Sebab itu Allahmu telah mengurapi kok. Ini bicara masalah natur kemanusiaannya. Di dalam kemanusiaan Yesus dia pasti punya Allah. Di dalam kemanusiaan Yesus dia pasti yang namanya makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, kenapa penting 2 natur ini, Bang? Nah, itu sebenarnya aku berharap ada pertanyaan itu sih dari teman-teman. Yang pertama, kalau dia sepenuh Allah, ya kan? Maka dia pasti nggak bisa mati untuk penebusan dosa. Tetapi kalau dia sepenuh manusia, Yesus juga bukan sepenuh Allah. sebentar Bang, saya selesaikan dulu ya Bang ya. Kalau dia sepenuh manusia toh, maka dia tidak bisa mengampuni dosa. Jadi dwinatur itu memang untuk tujuan penebusan dan keselamatan kita semua.
Kalau firman itu tidak sepenuh Allah, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini tidak mengungkit dari filosofi Philo. Ini salah, sering dituduhkan bahwa ini adalah mengutip dari filosofi Philo. Nah, Philo itu memiliki 11 definisi tentang logos, tapi satu yang menurut saya dia keliru. Dia mengatakan bahwa logos adalah theos deuteros atau Allah kedua. Berarti ada berapa Allah? Kan gitu kan. Sementara Yohanes mengatakan pada mulai adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sama seperti pikiran Bang Abi adalah Bang Abi. Sama seperti ruh Abang, ini adalah Abang. Tapi tidak bisa dikatakan 3, melainkan hanya 1 Abang. Ya kurang lebih seperti itu sih Bang. Mungkin pernyataan saya jawab dari belakang boleh nggak? Silakan. Saya jawab dari belakang, saya runutin dari belakang. Ketika pikiran saya tuliskan dalam sebuah tesis, lalu dibagikan, apakah saya tidak bisa lagi menghasilkan sebuah pikiran dan sebuah hasil yang datang dari saya, yang juga adalah saya? Itu kan tidak mungkin. Masih terhubung satu. Yang kedua, masalah yang tadi dikatakan bahwa Allah itu, kata Bang siapa, itu adalah tidak terpisah. Maka saya sepakati, bahkan dengan seluruh manusia, ya kan, Allah itu punya ruang esensi yang satu, gitu loh. Apa itu ruang esensi yang satu? Ruh yang diberikan untuk hidup manusia. Itu Al-Quran jelas mengatakan hal tersebut, gitu loh. Bahwa kita ini hidup dengan hal tersebut. Jadi esensinya itu ada pada diri setiap orang. Nah, poin yang paling bagus lagi ketika Abang tadi mencontohkan ketika ada sebuah contoh tentang penyatuan dari Trinitas kepada manusia. Yang harus saya sampaikan bahwa ketrinitasan yang Abang gambarkan sangat berbeda dengan banyak hal yang tadi dijelaskan bahwa ada dalam diri saya yang satu. Tapi lebih sama dengan ketiga orang yang sedang main basket 3 on 3, lalu mereka 3 kerjasama. Itu jadi masalah. Berbeda dengan saya yang satu, oke? Tapi ada kerjasama di dalam tubuh saya, itu berbeda. Gitu loh. Yang Abang gambarkan justru 3 on 3. Kelompok A lawan kelompok B dengan Trinitas. Itulah berbedanya yang sangat jauh. Saya lupa ada 3 poin yang sebenarnya sudah saya ini ya, tapi kurang lebih 10 menit jadi saya lupa sebagian. Sebenarnya hampir semua contoh yang Abang berikan justru mendukung saya dan narasi saya dan jangkauan terapan saya pada kejadian yang terjadi pada diri Yesus pada saat disalibkan, gitu loh. Justru mendukung saya, justru tidak sama sekali menggugurkan apa yang terbangun dari narasi keislaman atau pemahaman Islam saya. Justru sama apa yang Abang gambarkan, tetapi hanya untuk mendukung apa yang saya katakan, bahwa tentu saja ketika Yesus berada di kayu salib, itu bukan Allah. Abang justru menyepakatinya dengan sempurna. Tetapi Abang ingin katakan bahwa dia juga Allah. Ini agak sedikit belum tersambung di situ, gitu Bang. Jadi ada beberapa contoh yang lain yang bisa saya jawab, tapi karena saya lupa, saya udah dari tadi dari jam 9 ini, jadi agak lemot. Terus kalau panjang saya agak tidak mencatat yang barusan. Halo? Iya, Bang? Iya, itu aja. Jadi berbedanya iman kedua posisi ini memang berbeda banget. Itu kita datang berangkat dengan sama-sama saling tahu tentang hal itu, gitu kan? Bagaimana memposisikannya.
Nah, kemudian kenapa tadi saya baca ayat ayat tersebut, bahwa yang dibacakan itu adalah firman, sehingga berbeda apa yang ingin disampaikan tentang firman di dalam kitab Abang dengan apa yang dimaksud dengan Al-Quran, begitu. Oke, siap bang. Aku coba tanggapi abang ya. Tapi nggak apa-apa bang. Kalau karena kan aku sama-sama tahu ya. Aku sebenarnya juga udah tepar juga sih tadi. Karena ini bang, nggak apa-apa, aman-aman. Kita juga sama-sama ngerti lah. Dan debat itu bukan sesuatu yang harus dipaksain ya. Aku juga nggak mau maksain diri lah. Aku sebentar lagi juga mau tidur kok bang Abi. Oke, aku coba tanggapi sedikit ya bang Abi. Yang pertama, bang Abi ini mengatakan saya sedang menceritakan mengenai Tuhan yang 3 on 3 seperti pemain basket. Nah, ini mohon maaf ya, Bang. Ini Abang sedang menggunakan apa? Logikal apa? Orang-orangan sawah terhadap saya. Karena saya tidak sama sekali tidak mengatakan itu, Bang. Ya, ya. 3 on 3 dalam basket itu menggunakan logika triteis. Ya, Oh, gitu triteis. Tidak ada kesaling pendiamian, kesaling mendiami. Sementara Tidak ada Trinitas, ya tidak ada saling mendiami. Sementara Trinitas yang saya sampaikan itu adalah Trinitas seperti yang sangat sederhana ya. Itu bicara mengenai trikotomi manusia. Trikotomi manusia itu di dalam tubuhnya si Jack ini berdiam pikiran dan rohnya. Nah, baik tubuh, jiwa, dan roh, ketiganya ini saling mendiami. Tetapi ketiganya ini juga memiliki yang disebut dengan kesadaran. Kadang disebut sebagai hipostasis. Nah, kadang orang menerjemahkannya sebagai pribadi. Tapi pribadi atau person itu kurang tepat. Yang paling tepat adalah kesadaran. Salah satu contoh kesadaran. Amir sedang berada di dalam rumah sakit. Dia memikirkan pacarnya di rumah yang khawatir akan keadaannya. Sementara rohnya secara rohani dia haus rindu berdoa. Sementara di tubuhnya dia berkata, kamu gak usah ketemu pacar, gak usah kangen-kangenan, gak usah doa dulu. Kita kalau udah sembuh kita mau sujud mau apa enak. Tapi kalau kepala pusing apa semua itu mau doa pun pusing. Nah, kita bisa melihat ada 3 kesadaran di situ. Tetapi ketiganya itu tidak bisa dikatakan 3 manusia, melainkan hanya 1 manusia. Nah, itu yang disebut dengan Tritunggal. Allah yang Tritunggal pasti dia menciptakan manusia Tritunggal. Itu konsekuensi imago Dei. Nah, bagaimana dengan Yesus? Memahami dwi natur Yesus itu cara paling sederhananya itu memahami seperti dikotomi manusia. Apa itu dikotomi manusia? Manusia itu memiliki jasmani dan rohani. Nah, itu aja. Ya, saya dalam ingat jasmani. Sebentar bang, izin bang, izin. 1 menit. Dalam jasmani itu bicara seperti kalam nafsinya. Dalam rohani itu bicara kalam. Dalam jasmani itu kalam nafsinya. Dalam rohani itu adalah kalam nafsinya. Itulah kenapa Yesus itu kalam nafsinya dia sepenuh Allah, kalam nafsinya dia sepenuh manusia. Dan itu tidak bercampur, tidak berbaur, tidak dalam kacau, sama seperti manusia tadi. Misalnya dia jatuh ke sandung berdarah, rohnya tidak berdarah. Apakah terjadi kekacauan? Tidak. Keduanya bisa berjalan bersama. Demikianlah dwi natur Yesus, dia bisa berjalan bersama. Terima kasih bang. Silakan bang, monggo. Bang, saya ingat yang tadi ya, ketika Yesus bilang pada orang bahwa kenapa dia memanggil tuannya kalau dia anaknya. Ini Yesus bertanya, menguji, atau kemudian Yesus justru membuktikan bahwa yang dinanti-nanti, ya kan, itu adalah Mesia. Yang dinanti-nanti itu adalah penolong yang datang sebagai utusan. Yang datang di mana? Di masa waktu yang berbeda daripada Daud. Siapa yang paling menanti-nantikan nabi-nabi setelahnya? Adalah nabi-nabi itu sendiri.
Itu dalam pemahaman kami bahwa seorang nabi dia mengetahui akan dikirim nabi selanjutnya sampai kepada Nabi Muhammad. Itu artinya bagaimana dia mengetahuinya? Relate-nya adalah nabi berikut sampai dia tahu atau sampai semua itu pasti bahwa nabi yang paling terakhir adalah Muhammad Rasulullah. Nah, dari konstruksi yang saya bangun tadi, saya punya pertanyaan yang terakhir, Bang. Kira-kira apa yang menjadi sebuah pertanyaan gitu ya, atau sebuah pertanyaan saya itu cuman apakah yang kira-kira menjadi keberatan gitu loh, bahwa daging atau firman atau apalah namanya dari seorang Yesus tadi itu kemudian tidak ditempatkan atau tidak diberikan juga reward dari apa yang dilakukan. Itu apa yang menjadi keberatan? Apakah kemudian secara konstruksi keimanan bahwa dia juga adalah Allah, kan begitu? Ataukah secara keyakinan daripada orang Kristen bahwa dia hanyalah daging yang kemudian tidak perlu mendapatkan yang sama dengan manusia yang lain. Itu aja pertanyaannya terakhir. Oke, siap Bang. Saya coba jawab dulu ya Bang ya. Mengenai yang tadi ya, bahwa kita harus bedakan dulu. Saya akan jawab apa yang menjadi keberatan bahwa daging dari Yesus itu, nanti saya pasti akan jawab dalam nama Yesus ya. Tapi saya mau jawab terlebih dahulu mengenai membra. Jadi logos di dalam Targum itu disebut sebagai membra Bang. Nah, di dalam Targum berkali-kali dikatakan seperti ini. Ketika itu merujuk kepada Allah, maka kata akunya Allah di situ selalu disubstitusi sebagai membra atau firman-Nya. Misalnya seperti ini. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau Abraham, di Kejadian 12 atau 17 gitu ya. Nah, di dalam Targum itu dikatakan seperti ini. Aku akan mengadakan perjanjian antara membraku dengan engkau. Artinya Allah disubstitusi dengan firman-Nya. Nah, kemudian kita lihat Kejadian 3. Maka Allah berjalan-jalan di tengah taman, bertemu dengan Adam. Di dalam Targum dikatakan, maka memra firman Allah berjalan-jalan di tengah taman. Nah, penampakan Allah dalam perjanjian lama itu sering disebut sebagai Kristofani atau Teofani, alias Sang Mesias tadi. Tetapi di dalam perjanjian lama dia berupa penampakan. Contohnya, ketika Abraham bertemu dengan orang adalah Allah sendiri. Di situ dikatakan Allah itu makan sama Abraham, disediakan daging domba. Nah, kemudian dua malaikat itu pergi ke Sodom, maka Kejadian 18 ayat 22 ya dikatakan, maka Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan atau Yod-Heh-Vav-He. Nah, Yod-Heh-Vav-He jelas dia sedang mewujud sebagai manusia, bisa makan, bisa minum. Makanya connect ya dengan Yesus di perjanjian baru, dia makan ikan. Bang, narasi itu tidak ada loh di apa ini Keyahudian, tidak ada di situ Tuhan. Nah, gini Bang, apa namanya, Keyahudian, misalnya kita ngomong ini ya, izin ya bicara masalah Rabbi Tovia Singer. Rabbi Tovia Singer ini benar-benar dihadang oleh Rabbi Michael Brown. Dan Rabbi Tovia Singer, mohon maaf, beliau
beberapa kali tidak mengizinkan rekaman dari perdebatan itu dikeluarkan. Nah, kenapa? Karena salah satu poin di situ di Kejadian 18 ayat 22 dikatakan Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan. Jadi tadi ada 3 orang, yang 2 orang ke Sodom, hanya tinggal 1 orang. Kejadian 18 ayat 22, Abraham tetap di dalam skrip keyahudian, ya. kenapa 2 malaikat yang pergi ke sana dan Ya. yang 1 kembali? Karena tugasnya telah selesai loh, disebutkan semua. Oh, Ini tidak, Bang. bukan masalah debat. Ini bukan masalah debat mereka, Bukan tetapi tugasnya. yang tertulis di dalam data-data keyahudian yang sejak sebelumnya gitu. Oke, sekarang saya buka Kejadian 18 dulu ya, Bang ya. Kejadian 18 ayat 2. Saya akan jawab yang apa yang menjadi keberatan bahwa daging dari Yesus tidak diberikan. Saya buka Kejadian 18 ayat 22. Ya. Kita buka dari parsingnya ya. Supaya Kejadian 18 ayat 22. Jadi kan tadi ada 3 orang yang bertemu dengan Abraham. Nah, kemudian lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Nah, tadi yang 2 orang Enggak itu ya. bang, yang ini nggak usah deh. Ini aku udah sama Billy sama Kristen 2 orang sama Billy juga. Jadi sudah dibuka semua sebenarnya. Iya, Pak. Masalahnya yang dilakukan Billy adalah tafsir, sementara yang ini adalah teks, Bang. Kalau teks itu di atas tafsir. Justru ketika abang bilang teks itu literal, itu pasti di atas tafsir, Bang. Iya, betul. Itu sudah kita bahas semua, maksud saya. Sehingga kalau nanti aja masalahnya waktu mengulangnya karena akan panjang, Bang. Literalnya ini menggunakan Yod-Heh-Vav-Heh, Bang. Ini masalahnya di situ. Jadi di ayat 1 kan? Di ayat 1 doang kan? Yang di ayat 1 saja kan? Di ayat 8 ayat 22, Bang. Saya 4 kali mengulang loh, Bang. Kejadian 18 ayat 22. Gitu, Bang. Jadi gini loh, Bang. Saya bacain ya, Bang ya. Saya bacain. Wa yibnu misam ha anasim wa yeleku, kedua orang tadi berjalan, ya kan? Sedoma we Avraham Odenu, tetap berdiri, ya. Omet li pene Adonai atau Yod-Heh-Vav-Heh. Jelas di sini adalah Yod-Heh-Vav-Heh sendiri. Yang tadi makan itu Yod-Heh-Vav-Heh sendiri. Nah, ini menunjukkan gini, Bang, masalah makan ini pun kemudian di semua literasi itu tadi di teks itu tertulis makan. Tetapi menjadi satu pertanyaan saya yang kemudian akhirnya gelagapan semua mencari. Karena pada akhirnya ditemukan bahwa semua narasi daripada rasi itu terlihat seperti makan, tetapi tidak ada yang dimakan oleh tiga tamu tersebut. Oh ya, kalau seperti itu berarti rasi menyalahi yang tertulis. Jangan salah, tafsiran rasi yang abang pakai kemarin yang mengatakan bahwa Ishak itu menikahi Ribka berumur 3 tahun, itu dibantah oleh Rabi Siskuni, Rambam, dan Radak. Jadi jangan serta-merta ketika dikatakan bahwa itu rasi, maka dia adalah 100% benar. Oh enggak. Kita ini bicara masalah tafsiran dan literal. Nah, masalahnya ini literal, Bang. Ya, saya bacakan ya masalah makan. Biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, bla 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 bla. Lalu, sebentar. Ini. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri, Abraham ya, berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Iya, saya udah baca. Ya, oke. Saya mau loncat ya, Bang ya. Saya udah selesai. Saya mau loncat dalam Kejadian 22 itu yang disebut sebagai teofani atau penampakan Allah dalam Perjanjian Lama. Tetapi dalam Perjanjian Baru kita memahami apa yang disebut sebagai inkarnasi. Teofani pada Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru firman itu menjadi memra, itu menjadi daging. Dia mengambil natur daging.
Itulah kenapa di dalam diri Yesus itu berdiam kodrat sepenuh kealahan karena dia adalah firman Allah atau kalam nafsinya, dan dia juga memiliki kalam nafsi. Itulah kenapa ketika saya bicara Quran, apakah Quran ini buku? Ya memang buku. Tapi apakah dia firman Allah? Ya dia memang firman Allah. Oh berarti dia memiliki dwinatur. Iya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya nggak akan tadi jawab. kan saya tidak mengatakan begitu ya. Saya tidak mengatakan dengan membagi lafsi, saya udah pertegas. Oh ya, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya boleh lanjut dulu ya Bang ya. Saya lanjut ke jawaban atas pertanyaan Bang. Apa yang menjadi keberatan bahwa daging dari Yesus itu tidak diberikan reward? Apakah daging adalah Allah? Misalnya gitu ya Bang ya, benar nggak Bang? Ya. Oke. Apakah keyakinannya? Izin ya Bang ya. Teman-teman izin saya jawab ya Bang ya. Daging adalah juga Allah. Jadi kenaikan Yesus, dia tetap dalam rupa dwinaturnya, sepenuh Allah dan sepenuh manusia. Dan seterusnya, Sang Mesias itu memang sepenuh Allah dan sepenuh manusia. Bedanya apa? Nah, bedanya yang disebut daging itu menggunakan sak. Sementara ketika dia naik, dia menggunakan soma atau tubuh. Nah, bedanya apa? Soma itu ada dua. Soma pneumatikon sama soma aku lupa. Soma natural. Jadi tubuh natural dan ada tubuh rohania. Nah, tubuh rohania ini yang bertemu dengan Paulus dalam bentuk cahaya. Itulah kenapa yang disebut sebagai tubuh rohani itu ketika diparalelkan dengan kitab Daniel, dikatakan orang-orang benar akan bercahaya. Ya, tubuh keilahian atau tubuh rohani ini yang berupa cahaya tadi, Bang. Ya, kurang lebih seperti itu. Thank you, Bang. Berarti saya ambil narasi terakhirnya bahwa memang sebegitulah ya, yang dimana teman-teman Kristen itu tidak menempatkan siapa yang ada di atas kayu salib itu sebagai Tuhan, kan begitu. Tetapi yang naik atau yang diangkat ke atas membawa kedua natur tersebut. Tetapi ketika ada di kayu salib, tidak ada Tuhan sama sekali di situ, tidak ada Allah sama sekali di situ. Bahkan apapun yang menempel dengannya tidak ada, kan begitu ya, menempel dengan itu ini. Jadi ketika hari ini perlambangan simbolik bahwa salib beserta daging Yesus yang ada di hadapan teman-teman, maka itu adalah manusia yang kemudian dijadikan ilah, gitu loh. Sedangkan yang ada di sana sebenarnya tidak ada Tuhannya. Makanya tidak perlu juga ditempatkan reward kepada manusia yang hanya sambil lewat tersebut. Nah, itu mungkin narasi saya hanya untuk menjembatani. Nanti kita diskusikan lagi di lain waktu. Karena tadi saya udah nggak sanggup sekali untuk saya sudah harus refresh. Oke, aman Bang, aman Bang. Dari tadi nanti saya monggo dari jam 9, sambil Abang turun saya tahu di mana tadi jadi. Ya. Oke, siap Bang. Sambil Abang turun, saya cuman akan luruskan bahwa saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya, itu saya, itu dari saya kok. Ya, itu dari saya, dari hasil hasil diskusi kita gitu kan untuk sementara ini. Ya, baik. Supaya tapi sekali lagi saya izin, monggo kalau Abang sudah ngantuk, saya kasih selamat, monggo selamat istirahat. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya Bang. Moga-moga kita bisa saling silaturahmi dengan baik. Nah, ketika monggo Bang, kalau mau turun saya cuma akan narasi pribadi. Oke, siap. Makasih ya. Salam ya Bang. Lanjut ya senantiasa. Oke, Bro Abi. Baik. Salam, selamat istirahat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Selamat istirahat, Bro. Ya. Kalau ada kata-kata yang ini mohon maaf, Bro. Sama-sama. Siap. Baik, teman-teman yang masih di sini ya. Pertama, saya tidak pernah mengatakan bahwa di kayu salib tidak ada Allah sama sekali. Ini tidak dalam narasi kami. Karena dalam narasi kami jelas, Yohanes 1 ayat 1, pada mulai adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh firman. Tanpa firman tidak ada satu pun yang dijadikan. Nah, ayat 9,
Ia, firman tadi atau yang disebut terang itu, firman itu sedang datang ke dalam dunia. Ayat 11, firman itu datang kepada milik kepunyaannya. Ingat ya, sedang datang, dikatakan lagi datang. Ayat 14, dengan cara apa? Firman itu menjadi manusia. Jadi bukan hanya saat disalib, bukan hanya saat dimakan, bukan hanya dia saat sedang di perahu dimanapun. Bahkan sejak saat dia dalam kandungan, dia adalah firman. Karena apa dikatakan firman itu menjadi manusia. Jadi ketika bahkan di atas kayu salib pun sama. Dia sepenuh Allah karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan dia sepenuh manusia karena firman itu menjadi manusia. Kesulitan memahami ini kita bisa dengan cara mudah memahami ini, mengatasi ini dengan cara mudah apa? Alkitab itu adalah firman Allah atau buku. Ya keduanya. Dia sepenuhnya buku. Buktinya apa? Sama dengan buku telepon. Buku telepon ada, bisa disentuh, bisa kebakar. Iya bang. Bro. Siap bang. Bisa nggak kalau saya coba menganalogikannya seperti ini? Kita ambil manusianya. Kalau kita ini, kan manusia itu bisa dibunuh. Ya. Bisa dimatikan, bisa dibinasakan. Ya. Tetapi kan yang dibinasakan atau dibunuh itu kan badan tubuh manusianya, rohnya kan nggak bisa dibunuh kan? Ya, rohnya Firdaus. Ya. Iya kan, kira-kira seperti itu, bro. Ya. Jadi ibaratnya sewaktu Bro Jack pun kalau misalnya atau saya pun ditangkap disalibkan, ini salibkan tubuh saya. Ya. Tapi roh saya kan nggak bisa disalibkan. Jangankan roh tuh, rohnya manusia juga nggak bisa disalibkan kan gitu. Nggak bisa dikerangkeng, ya betul. Iya kan, yang mati kan cuma tubuh, yang bisa dikatakan di Alkitab yang bisa binasa itu kan cuma tubuh, daging yang binasa. Tetapi roh tidak bisa dibinasakan. Mau dipenggal juga nggak bisa, yang bisa dipenggal itu cuma tubuh. Gitu lah. Jadi saya coba menganalogikan ya, yang disalib itu ya tubuhnya, roh ilahinya, roh kudus, roh yang ada di dalamnya itu ya roh ilahinya itu nggak akan mungkin bisa dibunuh. Dan dia bersama-sama dengan tubuh itu sewaktu di atas salib itu kan yang Anda sampaikan kan Bro Jack kan. Dia nggak terpisah. Kira-kira seperti itu nggak Bro? Keilahian dan kemanusiaannya tetap tidak terpisah. Menyatu. Saya buka. Menyatu. Sampai dia terpisah. Sampai hypostatic union ya. Jadi apa namanya? Dia satu pribadi dalam dua natur itu ya. Sebentar. Sebetulnya kan kita ini kan memang gambaran dari Allah itu sendiri kan, naturnya udah jelas yang kayak Bro Jack sampaikan, saya setuju sangat. Jadi apa yang sebetulnya bisa dilalui oleh manusia ya sama yang dia dilalui, cuma bedanya kita kan bukan manusia ilahi, karena roh kita kan bukan roh yang dari Allah itu sendiri atau firman itu sendiri. Kita adalah ciptaan kita adalah roh ciptaan Allah. Kayak misalnya malaikat. Apakah roh malaikat itu roh Allah sendiri kan ya? Betul, itu roh yang malaikat membedakan. adalah roh ciptaan gitu kan. Allah menciptakan malaikat, berarti kan ada sisi roh ciptaan gitu. Ya, itu satu yang membedakan rohnya. Terus kedua yang dibedakan darah kita. Karena darah yang kita tumpahkan itu kan darah yang noda, bukan darah yang kudus. Betul. Karena dia kan bukan yang dilahirkan secara hubungan manusia, tapi dia kan dikandung oleh Roh Kudus. Jadi ibaratnya kedagingannya juga spesial. Darah yang ditumpahkan adalah darah yang kudus, darah yang tak tercela. Beda dengan darah kita, memang darah yang sudah ternoda, atau ya ngomong kerennya darah yang sudah terkontaminasi lah kalau kita manusia biasa. Kira-kira kalau saya mau analogikan, saya dapatkan seperti itu. Iya bang, gini bang, ini yang Mazmur 16 ayat 10 ya bang ya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah inilah yang dimana keilahiannya itu senantiasa bersama dengan kemanusiaannya. Jadi secara roh memang dia pergi ke Firdaus, ya kan? Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku ke Firdaus.
Dan di alam apa ya, alam kematian itu ya, alam kalau Firdaus itu kan eh, jadi kan ada Firdaus itu di dalam Ibrani, pemahaman Ibrani disebut sebagai pangkuan Abraham. Kalau dalam pemahaman Katolik ya, mohon maaf kalau keliru, itu disebut purgatori atau tempat penantian orang-orang benar. Nah, kayak yang si siapa, orang yang disalibkan, orang penjahat yang disalibkan, dia langsung masuk ke Firdaus. Firdaus ini memang bagian dari surga. Tapi kayak misalnya kalau menurut teman-teman Katolik ya, surga itu mirip pattern dari bait suci. Ada ruang pelataran, ada ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, ruang kudus, ruang maha kudus tentu adalah di tempat supreme Tuhan hadir gitu. Maksudnya yang Yesus sampai ke sana gitu. Sementara apa namanya, pelataran ini tetap masuk bagian dari surga, tetapi dia adalah tempat penantian. Nah, apa namanya? Tetapi kita juga mesti ingat loh, bahwa ketika nanti di hari penghakiman, orang itu dibangkitkannya komplit. Oh, terlempar. Le Kaiser, halo Le. Itu Bang Lontong terlempar. Oke, oke. Oke, thank you bro, thank you host. Kelempar tadi signal. Ya. Jadi kita juga mesti ingat bahwa manusia itu dibangkitkannya total ya. Tubuh, jiwa, roh itu satu apa? Tidak terpisahkan ketika dibangkitkan nanti. Jadi apa namanya? Keterpisahan meninggal itu kan keterpisahan tubuh dengan roh. Itu hanya bersifat sementara. Nanti semua akan digabungkan kembali yang disebut sebagai manusia yang hidup ya. Nah, apa ya? Yang lagi agak ramai